Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah. Sahabat-sahabatku sekalian, sidang salat subuh majelis taklim al-muhsinin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Al-Hadi, Ar-Rasyad, Al-Mulhim, Al-Muwafiq, yang telah memberikan kenikmatan iman. Yang kenikmatan iman ini saking berharganya sampai-sampai Ibnu Taimiyah menuliskan dalam sebuah kalam yang indah, hasil dari perasan jihadnya beliau ketika beliau memahami dalil-dalil yang luar biasa tentang manisnya iman ini, sampai-sampai beliau mengatakan bahwasanya la yadkhulul jannatal akhirah man lam yadhuq jannatad dunya. Tidak akan bisa memasuki surganya yang sejati nanti di akhirat orang yang seperti apa? Orang yang tidak bisa merasakan surganya dunia. Ayo, Masya Allah ya. Dan surganya dunia, kata beliau, adalah halawatul iman, manisnya rasa iman. Makanya kalau terbersit di hati kita, kajian apa? Oh kajian tentang tauhid. Oh, kajian tentang iman. Pematerinya siapa? Oh, Pak Fulan. Oh, si Alan. Gitu. Terus akhirnya kita tanpa terasa tergelincir itu meremehkan, sehingga di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang hadir di majelis ilmu, man taqarraballahu ilaih. Siapa yang mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya. Kemudian wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Maknanya apa? Maknanya yang mendalam, bahwasanya Allah tidak akan memberikan secercah manisnya iman buat hamba yang memalingkan hatinya dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Maka banyak-banyaklah bersyukur dengan terus-menerus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena nikmatnya iman ini yang hasil dari keajaiban perbuatan Allah, Al-Ba'its, Al-Mursil, pekerjaannya yang selalu mengutus, yang selalu mengirim ya, para da'inya. Contohnya Rasulullah SAW dengan segenap perjuangannya, bukan hanya tetes keringat, bahkan tangisannya, bahkan darahnya, supaya apa? Supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Seperti beliau merasakan manisnya iman. Tapi lihat,
Betapa durhakanya kita ketika apa? Ketika kita menyepelekan tentang majelis keimanan. Oleh karena itu, sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Asy-Syakur dan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda apa? Tanda kita menjadi ciri orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Kemudian daurah kita yang penutup ini perhatikan, ini sangat luar biasa pentingnya. Bahkan saya setiap membaca kitab ini ya, terus mengalami di praktek lapangan di pelosok sana, merinding bulu kudu dan merasakan benar-benar, ya Allah, nasihat ini benar-benar sekali bermanfaat. Majelis ini benar-benar sekali membuat hati ini kembali untuk bisa mengokohkan rukun-rukunnya, pondasi-pondasinya yang sudah lama semakin rapuh. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, mari kita lihat ya. Orang yang hatinya islah karena majelis keimanan ya, itu pasti dalam kehidupan prakteknya itu punya empati yang tinggi. Sensitifnya itu bagus sekali ya. Bahkan sekedar melihat gerak-gerik sahabatnya dalam muamalah, dia paham dia harus bagaimana ya. Oleh karena itu, ini kaitannya dengan akhlak ya, dengan akhlak. Maka lihat kata Imam Al-Harawi Al-Ansari yang disyarah oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Ketika beliau mensyarah tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Aisyah mengatakan, pertama, khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Empatinya semua tercakup di dalam apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Feelingnya, sensitivitasnya semua ada di Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sampai-sampai kalau antum mau tahu ya, catat ini, subhanallah, ini cerminan yang sangat berharga ya. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya darajat akhlak itu ada 3. Pertama, takhalluq bil khaliq. Jadi bagaimana empati, rasa berbuah menjadi akhlak kita kepada Allah Al-Khaliq. Yang kedua, menciptakan program takhalluq bil makhluk. Bagaimana empati, rasa berbuah menjadi akhlak bersama sesama makhluk, yaitu manusia. Nah, yang ketiga yang susah, ini dia, adalah bagaimana dia mentazkiyah akhlaknya. Kalau kata kita yang orang awam, menyeimbangkan antara akhlak bersama Allah dan juga akhlak sesama makhluk. Kenapa? Karena prakteknya lihat, ada yang kalau iktikaf itu setiap, bahkan bukan 10 hari akhir, setiap Ramadan dia iktikaf di masjid. Tapi ketika muamalah dia dengan suaminya, dia dengan istrinya ya, mohon maaf ya, KDRT, apa singkatan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga ya. Kok enggak ada yang biasanya ada Pak Ali, ada yang aliran yang lain, bukan kekerasan katanya. Kebahagiaan dalam rumah tangga ya, Masya Allah ya, itu dia. Ya, KDRT bagi yang berakhlak tauhid ya, kebahagiaan dalam rumah tangga ya, kayak gitu. Kalau madu 45 kan keras gitu maksudnya. Fisiknya semakin keras gitu. Keras yang positif ya. Masya Allah. Ini bahkan yang ajaib. Ada yang seorang istri itu keras dalam rumah tangga.
Tapi kalau orang yang bertauhid, masya Allah luar biasa. Suaminya malah sabur, sampai ada sahabatnya yang bilang antum tuh terlalu lemah kepada istri. Langsung empatinya berkata, oh, enggak, saya tidak lemah kepada istri. Saya di dalam hati adalah sabur karena mengamalkan nama Allah as-sabur. Maka orang yang seperti ini, oh masya Allah ya, luar biasa. Nanti kita akan baca ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Abu Ya'la. Bukan saya ya. Imam Abu Ya'la, tenang ya. Imam Abu Ya'la. Saya ini bukan siapa-siapa ya. Perhatikan, nih, ini cerminan yang berharga. Buat anak-anak yang sudah belajar bahasa Arab, saya kasih hadiah kalau bisa menerjemahkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa ya'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Siapa yang bisa menerjemahkan? Hadiah dari panitia ya. Uang senilai Pajero ya, masya Allah ya. Khairukum ya, man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu ya. Masya Allah ya, nanti buka di Google merinding. Ini untuk saya dan antum ya. Haris bisa terjemahkan, udah di bahasa Arab di Imam Ahmad. Aywa wa syarrukum man la yurja khairuhu. Diduh baca. Aywa, masya Allah. Bercermin, cermin. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Masya Allah ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Maka saya nangis dengar hadis ini tuh. Saya ingat 2006 ketika merintis Blok G ini. Ya Allah, saya di sini kita semua. Saya masalah sama Mas Haris misalkan, ya. Saya berbuat dolim dengan Pak RT, ya. Saya pernah kelahi dengan si Akang, misalkan. Ini misalkan. Karena orang-orang yang saya sebutkan itu tidak bermasalah, alhamdulillah. Orang-orang yang selalu ketika saya mudik ke sini, saya selalu ingat, ya. Bahasanya apa? Bahasa pribahasanya itu apa? Orang yang terbaik itu kalau hilang dia dicari, gitu kan? Kalau datang dia benar-benar disambut, diharapkan. Tapi kalau orang yang terburuk, ya Allah, ketemu aja kita nggak mau, betul nggak? Lewat putar. Kalau dia pergi, alhamdulillah si fulan sudah pergi. Astagfirullah. Bagaimana kalau kasusnya orang tersebut adalah kita? Nauzubillahi min dzalik. 2006, sekarang 2024, 18 tahun. Berapa tahun antum tinggal di Blok G? Kalau di Jami Rohman, saya dari tahun 2000, berarti 24 tahun. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Rabb, Al-Khaliq, Al-Badi, Al-Musawwir, ciptakanlah akhlak yang indah di dalam diri ini, yang selalu dicintai, diharapkan kehadirannya, dan selalu merasa aman dari keburukannya. Ya. Kalau hilang dirindukan, kalau datang benar-benar diharapkan. Itu dia, ya. Oleh karena itu, bagaimana lihat, ya, empati yang bisa lahir dari
dari rasa yang sudah kaitannya tertanam dengan keimanan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan hadis itu ditangkap oleh Imam Harawi al-Ansari, kemudian difahami juga oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beberapa hal sebagai penutupan daurah kita, orang yang sudah faham bagaimana cara berakhlak kepada Allah dan cara berakhlak kepada manusia, maka dia akan selalu bisa mentazkiyah nufusnya. Dan alamat pertanda tazkiyah nufusnya, empatinya, akhlaknya sudah indah, sudah bagus. Catat yang pertama cirinya, ya. Berat ya, Masya Allah. Yang pertama, dia adalah orang yang selalu nisyanul adhiyah. Dia selalu, yang pertama adalah tarkul khusumah. Ayo, ini yang paling berat di antara kita, sedangkan di orang salaf ini yang paling ringan. Tarkul khusumah. Tarkul khusumah itu bisa dengan mudah meninggalkan iri, dengki, hasad, atau dirangkum menjadi dendam kesumat. Kesumat itu dari bahasa Arab. Khusumah. Kesumat dari bahasa Arab. Khusumah, meninggalkan kesumat. Iri, dengki, dendam, kesumat. Nah ini. Buktinya apa? Lihat ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ya, yang kata Rasulullah sedang majelis seperti ini ya, datang kabar wahyu dari Jibril. Kata Rasulullah SAW, sayati rajulun min ahlil jannah, akan datang seorang laki-laki dari penduduk ahli surga. Terus tiba-tiba setelah itu masuk dalam keadaan sudah berwudu ya, udah gitu sholat, kemudian duduk di majelis ilmu. Besoknya begitu lagi. Pernah dengar kan dari sini kan? Tapi bagaimana mengkaitkannya dengan empati? Ini lihat. Subhanallah ya. Orang itu enggak tahu. Nah lihat ya. Orang itu enggak tahu. Ini salah satu teknik bahwasanya kalau kita memuji orang itu di belakangnya, jangan di depannya ya. Terus sampai seorang sahabat sampai kaget ya. Aneh. Kemudian dia izin bertamu kepada orang tersebut 3 hari 3 malam. Dicek apa yang terjadi. Sholatnya biasa saja. Sholat malamnya nggak ada sholat malam sesuntuk. Nggak ada. Nggak seperti antum-antum, Masya Allah ya. Kita yang sampai itikaf di masjid sehari semalam ya, Masya Allah gitu. Itu biasa saja. Paling bangun di terakhir sholat sesunnah sebelum melaksanakan sholat subuh. Begitu setiap hari. Sodakohnya nggak kelihatan, puasanya nggak kelihatan, normal semanusia normal-normalnya. Sampai terbersit di hatinya, ini kok orang biasa saja, apa keistimewaan surganya? No, berarti bisikan setan itu normal ke setiap orang, termasuk kepada para sahabat. Tapi akhirnya dia nggak kuat lagi, pamitan di hari yang ketiga, karena batas bertamu kan 3 hari ya sunnahnya. Setelah itu dia sampaikan. Setelah disampaikan, apa yang membuat antum bisa dicap oleh Rasulullah penduduk surga? Dia juga bingung, saya nggak tahu apa. Nih lihat, cirinya orang penduduk surga tidak merasa dia ahli surga. Lalu dia bingung, nyari sampai dia teringat, oh mungkin yang ini akhi. Apa itu? Katanya, saya tidak pernah bermalam kecuali saya berusaha membersihkan iri, dengki, dendam, kesumat. Nah itu dia kata sahabat itu yang kami susah untuk melakukannya. Maka Masya Allah ya, nanti malam antum niat ya. Oh jangan nanti malam, mungkin sekarang mau tidur kan? Mau tidurnya sekarang kan? Kalau nanti malam kan bangun ya, begadang ya, itikaf. Nah, nanti habis kajian antum berwudu terus berdoa, ya Allah,
Ingat siapa yang pernah menyakiti saya, kan itu bersihkan. Bersihkan, mumpung di hari yang terakhir, malam-malam ganjil, ya kan itu, bersihkan. Semoga saya tidur, saya diwafatkan oleh engkau, tidak ada lagi iri, dengki, dendam, kesumat kepada saudara semuslim. Ini yang pertama cirinya, masya Allah. Ini aja untuk kita sudah sangat berat, luar biasa ya. Siapa yang terbersit satu kesalahan saudaranya langsung mampir di hati kita, berarti kita masih belum bisa meninggalkan tarkul khusumah. Yang kedua. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah orang yang suka taghaful anizallah. Taghaful anizallah. Taghaful anizallah artinya apa? Pura-pura tidak tahu tentang ketergelinciran saudaranya. Ay, panano, masya Allah. Tergelincir, pura-pura nggak tahu. Apalagi dosa dan maksiat, tutupi. Jangan sampai ada tamu yang baru datang, saya misalkan, atau si fulan, si alan datang, lah yang nggak tahu dosanya tetangga kok diceritakan. Betul nggak? Lihat, salafun soleh, jangankan dosa dan maksiat, ketergelinciran saja yang sifatnya nggak dosa dan maksiat ditutupi. Kenapa? Benang merahnya apa? Kaitannya dengan asma wa sifat apa? Siapa yang tahu, angkat tangan? Hah? Masya Allah, as-sittir ya. Karena panitia ya enggak mendapat hadiahnya ya. Mohon maaf ya itu. Bukan buka kartu ya. Ustadz itu dari mana duitnya kan itu. Kalau nggak bukan dari panitia-panitia itu. Mereka yang membantu gitu. Mereka juga bukan dari mereka ya. Dari Allah lewat transferan rekening orang lain gitu ya. Gitu. Jadi nggak sah nanti disebutnya Ustadz kong kalingkong ya, nggak boleh ya. Mohon maaf. Jadi apa? As-sittir, catat baik-baik nih. Ketuk pintu antum. As-satru itu masdarnya, kata bendanya ya. Proses penutupan. Tapi nama Allahnya apa? As-sittir. Jadi kalau misalkan contoh ya, saya tamu datang ngobrol dengan antum, terus antum menggibah tentang orang, langsung di dalam hati itu begini. Ya sittir, ya sittir, ya sittir. Ustura lainnya. Ya Rob yang menutupi aib. Tutupi aib saya. Karena kita nggak mungkin kan langsung ngomong, antum tuh gibah, wah jadi perang. Maka kita tamu ke dia ngegibahin kan itu, pasti sulit, betul nggak? Sulit kan seperti itu? Nah itu caranya. Ya. Bisikan di dalam hati, agungkan terus nama Allah as-sittir supaya apa? Dihentikan. Kadang-kadang kalau kita diem as-sittir, akhirnya dia juga diem. Nah itu berarti proses Allah as-sittir sedang menutupi aib saudaranya. Caranya cukup kita diem, empati kita bermain. Kita diem, dia jadi sadar nggak melanjutkan gibahnya. Setelah dia nggak melanjutkan, langsung kita alihkan ke pembicaraan yang lain. Pak, gimana Pak tentang iftar? Udah, masya Allah di sini banyak ya iftarnya, masya Allah. Nah seperti gitu ya. Nah itu teknik dari orang yang paham empati ya, dialihkan. Kalau antum biasanya kan sudah berapa Ustadz istrinya kan gitu ya. Nah gitu ya. Tenang, orang pedalaman mana ada uang untuk lebih menikah lagi ya, susah gitu. Amin. Nah itu yang saya tunggu, empatinya bermain kan. Paham sudah ya? Masya Allah. Nah contohnya, catat, Imam Hatim diriwayatkan oleh kitab Sholahul Ummah fi Uluwi Himmah ini ya. Imam Hatim al-Asom. Apa Imam Hatim al-Asom itu artinya apa? Asom, sumum bukmun umyum fahum la yarjun. Asom berarti tuli. Ini sejarahnya, lihat. Kenapa Imam Hatim al-Asom digelari sebagai orang yang tuli? Gini ceritanya. Dia sedang kajian seperti ini ya. Ketika kajian selesai ya, datang seorang perempuan di balik hijab, dia curhat, konsultasi. Maka jangan heran, apalagi kepada ustaz-ustaz di pedalaman. Ustaz-ustaz di pedalaman jangankan
orang pakai hijab, pakai apa, orang nyelonong boy itu apa, datang langsung konsultasi, kita harus nerima ya, kayak itu perjuangan gitu ya. Bahkan ada sahabat saya orang senior pedalaman itu apa, kalau mau ngisi pengajian, ibu kepala sukunya itu nggak berjilbab, kakinya diangkat ke atas, ngerokok. Masya Allah ya, luar biasa. Antum jangan suudon, wah ustadz kok tidak mengamalkan sunnah. Bukan ustadz itu mad'unya. Antum harus sabar ya, sabar. Jangan suudon kepada ustadz, akhirnya digibah ustadznya kok seperti gitu muamalah dengan perempuan. Itu perjuangan yang berat ya, dakwah di pelosok seperti gitu. Nah tiba-tiba ada nyelonong boy, seorang perempuan, terus dia apa namanya itu konsultasi, cerita panjang lebar. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak sengaja kentut. Nggak sengaja apa? Kentut. Orang seperti saya, antum bisa terjadi kan? Apalagi orang-orang gemuk ya. Itu kentut itu bersuara. Nggak mungkin diatur volumenya, dikecilin gitu, nggak mungkin itu. Susah itu ya, susah itu. Ini langsung brot kedengeran. Tapi kata Imam Hatim, Syekh Hatim itu dia bilang, irfa sautak, angkat suaramu, karena telinga saya sudah tua, nggak jelas apa yang kamu tanyakan. Subhanallah ya, pura-pura tidak mendengar ketergelinciran perempuan tersebut. Masya Allah ya. Kalau anak-anak zaman sekarang malah dibully, betul nggak? Diketawain, betul nggak? Kayak gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah datang tamu diomongin gibahnya si fulan, si alan, fulana. Padahal itu dosa. Sudah orang lainnya dosa, kita juga buat dosa lagi. Dosa besar lagi menggibah. Ini ketergelinciran. Kentut itu dosa enggak? Enggak dosa. Oh. Ya. Kecuali kentutnya ampun kumpulkan gitu. Kayak anak-anak zaman dulu, mohon maaf ya, dikarungin, dimasukin ke dalam karungnya itu, terus dikentutin di dalam karung itu. Masya Allah, zaman kami nakal dahulu kan gitu, di pesantren disarungin itu loh, dimasukin ke sarung, dikentutin. Allah, itu baru dolim ya, dosa itu ya gitu. Itu saking parahnya gitu. Ini beliau Masya Allah, irfa sautak katanya, angkat suaramu. Kenapa? Karena telinga saya sudah tua, saya nggak dengar apa yang kamu katakan gitu. Perempuan itu senyum, bahagia, merasakan bahwasanya, Masya Allah, alhamdulillah nggak dengar begitu. Maka semenjak itulah beliau terkenal dengan Hatim al-Asam. Syekh Hatim yang telinganya sudah tuli, beliau sabar. Masya Allah. Disebut seperti itu, sabar ya. Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi misalkan antum yang misalkan, mohon maaf ya, misalkan pernah terjatuh gitu kan, apa punya aib, memalukan, nggak sengaja lagi nyeles jatuh gitu kan. Nah, udah jatuh itu apa, nabrak bebek misalkan gitu kan. Ada orang yang sudah misalkan, mohon maaf sekali lagi, pernah kemasukan, itu jangan takut, jangan khawatir. Semua orang, bahkan Rasulullah SAW pernah kena sihir. Orang yang perempuan, mohon maaf ya, naik motor, ya kan, terus jilbabnya kemasukan ke dalam rantai, akhirnya dia terbuka, terus hijabnya terbuka, kelihatan wajahnya dan auratnya. Itu semua musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah Allah as-sittir sebagai penutup dosa-dosa kita, aib dan kekurangan kita. Jadikanlah masukan bahwasanya, oh iya, kalau Allah tidak menutupi selama ini dosa-dosa kita, maka kita sudah benar-benar hancur harga diri ini. Maka banyak-banyak bersyukur ketika Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib, dosa dan kekurangan kita. Jadikan itu untuk semangat menghapus dosa-dosa kita, memperbaiki empati akhlak kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah nisyanul adiyah. Suka melupakan kedoliman orang lain. Masya Allah ya. Makanya kalau misalkan antum dari sini mau ke Jami Rohman, atau dari Jami Rohman mau ke sini, tapi ketemu dengan musuhnya, langsung putar balik,
cari jalan yang lain, itu hati-hati ya. Berarti masih belum sampai empati tauhid yang bisa merubah akhlak kita gitu ya. Masih ada iri, dengki ya, masih belum bisa melupakan ketergelinciran orang, bahkan masih bisa belum melupakan kedoliman orang. Nisyanul adhiyah adalah melupakan kedoliman orang. Contohnya ya, ibunda kita Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sofiyah radhiyallahu taala anha, yang tahu dia keturunan siapa, anaknya siapa? Angkat tangan. Hah? Dari bangsawan panitia lagi yang dapat ya. Masya Allah, jangan ya. Ayo, barakallahu fiik ya. Dari suku Bani Nadir. Itu suku Yahudi. Hafalin anak-anak, jangan kalah sama bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak sudah bisa jawab, wajar, sudah siap-siap masuk ke kuburan. Antum mau masuk kemana? Ya, jangan lupa ini sirah nabawiyah. Ada pelajaran sirah nabawiyah? Ada kan? Ada sering Ustaz Amir ya. Ustaz Amir kisah tentang Ali bin Abi Thalib, tentang siapa kan? Itu. Ini suku dan ini dari turunan Yahudi. Nah, karena turunan Yahudi difitnah, hati-hati. Makanya antum jangan sedih kalau difitnah, digibah oleh angkatan sekarang. Zaman sahabat aja, ibunda saja difitnah. Ibunda kita, istri Rasulullah SAW. Jadi jangan aneh ya. Biasa aja, digibah itu biasa, ditahdir itu biasa. Tapi yang harus antum aneh, kenapa saya terprovokasi gitu loh. Paham? Kalau dengar kejelekan teman, antum mudah percaya, hati-hati. Berarti itu cirinya tauhid antum harus dipertanyakan. Jangan mudah dengar gitu. Seperti yang saya contohkan tadi, dengar tapi di hati itu asitir, tolong tutupi aib kami, tutupi aib gitu. Jangan mudah terprovokasi. Nah, apa fitnahnya? Fitnahnya begini. Bahwasanya ibunda Sofiyah masih suka merayakan hari Sabtu. Ya, kalau kita Jumatan kan, kalau mereka Sabtuan, ya kan, Yahudi. Yang kedua, beliau masih suka bermuamalah mengunjungi orang-orang Yahudi. Sampai desas-desusnya ini gibahnya membesar sampai ke Umar bin Khattab. Lihat Umar bin Khattab bagaimana menerapkan kaidah tabayun. Karena ada kepentingan. Kalau antum nggak ada kepentingan nggak usah tabayun. Yang penting antum tutup. Nggak percaya dengan omongan itu. Kalaupun benar tidak boleh karena itu gibah. Kalau salah berarti dosa besarnya 2. Gibah ya fitnah besar sekali ya. Memakan bangkai orang itu jangan Masya Allah ya. Jangan sepelekan. Akhirnya Umar tabayun datang kepada ibunda Sofiyah. Terus kata ibunda Sofiyah, amma ana, adapun aku, maka Allah Subhanahu wa taala qad adalani Allahu taala al-jumu'ah ba'da sabt. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan di hatiku hari Jumat sebagai pengganti untuk hari Sabtu. Setelah apa? Setelah menikah dan masuk Islam, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, fitnah tentang aku masih mengunjungi Yahudi karena aku mengunjungi kerabatku dalam rangka berdakwah. Adapun kerabat yang bukan mahramku, ikhwan-ikhwan yang bukan mahramku, orang-orang Yahudi yang lain, aku tidak pernah mengunjunginya, katanya gitu. Allahu Akbar. Setelah itu Umar merealisasikan nama Allah Ar-Rabb. Rabbnya itu apa? Artinya mengatur. Maka dia pun mengatur hambanya. Dicek, suruh cari siapa penyebar fitnah ini. Masya Allah ya, hati-hati ya. Antum kalau hidup ya dengan pemahaman tauhid yang tinggi, nanti antum sebagai Pak RT, antum sebagai ustadz, sebagai mudir, itu bela rakyatnya itu dengan keadilan. Nama Allah Al-Adil dan nama Allah Ar-Rabb yang maha mengatur. Cari itu yang suka nyebarin fitnah itu. Masya Allah ya. Kalau sampai diterapkan seperti ini, luar biasa indahnya kehidupan. Dicari, ketangkep. Antum tahu siapa yang memfitnahnya? Ternyata orang terdekatnya, pembantunya. Hati-hati.
ya, orang terdekat, pembantunya. Ini pelajaran berharga dari tauhid, ya, dari Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Apa itu nama Al-Ahad? Artinya Maha Esa. Allah tidak menginginkan seorang hamba bergantung, percaya, berharap berlebihan kepada seorang makhluk pun, bahkan seorang makhluk yang paling dipercaya. Ini pelajaran buat antum para pemimpin, para mudir, para ketua yayasan, para ketua organisasi. Tetap sisakan 1%, ya, bukan suudon, tapi jangan berlebihan bertawakal kepada kepercayaan antum, karena Allah punya sifat seperti itu, tidak ingin sempurna kepercayaannya, kebergantungannya, ketawakalannya, dan harapannya kepada selain Allah. Maka ditangkaplah dia. Setelah ditangkap ditanya, apa yang menggelincirkanmu? Dia mengakui ini adalah bisikan dari syaitan. Lalu apa yang dilakukan oleh ibunda kita Sofiyah? Fala rawaki al-yauma anti hurratun. Enggak ada lagi rasa takut untukmu hari ini. Mulai sekarang anti bebas. Gampang ya membebaskan budak. Masya Allah. Belinya berapa mas? 500 juta. Pak Sodik, kalau mau saya dolimi Pak Sodik. Kata Pak Sodik tuh, Ustadz mulai sekarang mobil saya di sana, ambil Ustadz. ambil Ustadz, ambil. Asya Allah. Ampun nyerah. Ini dicontoh. Allahu Akbar. Ibnu Abbas, Masya Allah, Ibnu Abbas dicaci maki oleh seseorang. Siapa Ibnu Abbas? Belum tahu, masih sahabat kan? Ya, ahlu baitnya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas dicaci maki. Beliau coba lihat, Masya Allah. Kalau kita jangankan dicaci, baru diskusi tentang fikih aja, debat. Maksudnya debat apa? Bukan diskusi. Antum bisa merasakan gak empatinya antara diskusi dengan debat? Paham maksud saya? Kalau diskusi itu enak, kayak betul. Misalkan kayak kemarin, Ustadz itu hadisnya apa? Oh iya ya, itu hadisnya kayaknya bukan hadis, itu kalam sahabat. Kita kalau paham empati tauhid, oh iya ini berarti PR buat saya. Yang saya tahu ini hadis Rasulullah, tapi antum dapatnya tentang itu perkataan sahabat. Itu kan masukan, betul nggak? Kalau kita empatinya bermain, kita nggak gengsi. Kalau kita empati tauhidnya kurang, enggak, antum ini saya lah lebih tahu, saya ustadznya. Itu lebih parah tingkat tingginya ya. Itu enggak. Ini diskusi, jadi mudah menerima. Tapi kalau yang nggak mudah menerima, debat. Itu. Apalagi ini Ibnu Abbas dicaci, beliau menunduk, Masya Allah. Dicaci ya, nunduk. Setelah selesai dia puas mencacinya, kemudian apa? Dia menoleh kepada sahabatnya. Ya Ikrimah, ala yahtajuna ala syai'. Tidakkah saudara kita ini membutuhkan sesuatu? Tolong penuhi kebutuhannya, saya yang bayarkannya. Allahu Akbar. Semenjak itu Ikrimah langsung berangkat. Dia tahu keadaan saudaranya itu. Ternyata apa? Kenapa dia marah-marah, mencak-mencak? Itu stres, kebutuhannya banyak. Antum makanya harus paham, ya. Kalau ada janda di sini, misalkan ya, lari ke sana kemari, mengeluh ke sana kemari, jangan justru antum gibahi. Lihat empati antum. Oh, ternyata kebutuhannya banyak gitu. Jangan langsung nikahi gitu. Antum mah bikin masalah lagi sama istri yang pertama. Bukan, penuhi kebutuhannya. Begitu Pak Komandan ya. Penuhi kebutuhannya itu. Makanya kata Syekh Utsaimin, ketika ada saya mau menolong ada seorang akhwat yang susah mendapatkan suami, mau saya nikahi, itu salah empati tauhid antum. Yang benar antum carikan bujang yang tidak bisa menikah, antum biayai dia menikah, itu baru yang top. Jangan sedikit-sedikit dalil mau menolong katanya, padahal hawa nafsu. Itu ketahuan loh, hati-hati sama orang yang paham empati tauhid. Itu paham kemana larinya antum gitu. Ya kan begitu ya. Ini belum cukup ya.
belum cukup dicontoh sama cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti cicitnya Rasulullah. Makanya indahnya kehidupan orang-orang bertauhid itu begitu, mencontoh dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hati-hati, kemarin ada pelajaran uswah, qudwah. Jadi kita harus jadi contoh untuk orang yang lain. Zainal Abidin Ali bin Abi Thalib juga sama seperti pamannya itu, dicaci maki sama seseorang. Setelah dicaci maki sama seseorang selesai, beliau utus orang lain apa? Mengirimkan 1000 dirham. Berapa 1000 dirham? Kalikan 15 juta. Masya Allah, ya. Kalau antum berdebat dengan seseorang, langsung tiba-tiba di rumah ada amplop 15 juta. Wah, Masya Allah. Berarti empati tauhidnya sudah level tinggi. Dan antum lihat cara Allah Al-Ghani, nama lain Al-Wahhab, nama lain Al-Mannan. Maha kaya, ya, pemberi hadiah, pemberi anugerah. Itu mungkin gak kira-kira orang kalau sekali dicaci kasih 15 juta, sekali caci kasih 15 juta. Mungkin gak kalau orang seperti tersebut itu orang miskin? Gak mungkin. Makanya realisasinya apa? Realisasinya itu dari dampak nama Allah sang pemberi rizki, pemberi anugerah, pemberi hadiah. Makanya kalau antum selalu mengagungkan tauhid, efek sampingnya yang positif, antum pun dikayakan oleh Allah, gitu loh maksudnya. Tapi bukan berarti antum niatannya untuk dunia, antum ikhlas mengagungkan Allah karena itu ibadah tauhid yang paling agung di dalam hati. Itulah sebabnya kenapa orang-orang salaf dulu kok bisa mengungguli kita jauh amalannya itu. Kenapa? Karena hatinya dulu dibersihkan. Kalau kita kebanyakan itu amalan dohirnya, pakaiannya dipeciin, ininya dijubahin, ya kan, jilbabnya dibesarin, bahkan dicadarin. Tapi kalau bisa udah muamalah sama orang, ya Allah, tadi itu paling buruk, paling diharapkan untuk segera pergi. Hati-hati ya, hati-hati. Ini contohnya salafuna soleh. Ya, kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Tarkul khusumah, bangun dulu ya. Nah, nanti saya kasih hadiah. Tarkul khusumah, meninggalkan iri, dengki, dan dendam kesumat. Yang kedua adalah taghaful anizallah, pura-pura tidak tahu ketergelinciran seseorang, apalagi dosa dan maksiat. Yang ketiga apa? Nisyanul adhiyah. Nisyanul adhiyah itu melupakan kedoliman seseorang. Itu latih terus, empatinya latih terus ya. Terus yang keempat, ini Masya Allah ya, ikramu man yu'dhik. Ikramu man yu'dhik, bahkan memuliakan orang yang sudah jelas-jelas jadi musuhmu. Musuhmu yang suka mendolimimu, itu antum muliakan. Masya Allah. Baidun bainas samai was sumur, katanya. Sangat jauh perbandingannya antara langit dan sumur gitu. Dan bumi ya. Bainas samai wal ard. Kita ini terendah di muka bumi, mereka salafun soleh itu ke akhlaknya itu jauh di langit yang ketujuh, Masya Allah, di bintang kejora sana, Masya Allah, langit yang jauh sekali ya. Akhlak kita Masya Allah. Contohnya ya, Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Halim ya, dikabarkan oleh muridnya, absyiru ya syekhuna, kabar gembira wahai syekhuna, kata. Apa kabar gembiranya? Laqad mata min aduwik, sungguh telah meninggal seorang pentolan dari musuhmu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, istirja. Waihak, sungguh celaka engkau. Kenapa kematian seseorang engkau justru jadikan kabar gembira? Dibawa itu
si muridnya itu dibawa takziah ke anaknya yang sudah meninggal dari pentolan ahlu bid'ah yang tahu antum memfatwakan matinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah ya. Orang yang sudah memfatwakan matinya Ibnu Taimiyah, ya, maksudnya harus dipenggal Ibnu Taimiyah, itu sekarang meninggal. Orang yang memfatwakannya, ini musuhnya jelas. Tapi beliau istirja, bahkan menjelekkan ucapan perbuatan dari muridnya, dibawa ke tempat takziah dari anaknya yang sudah meninggal. Lalu apa katanya? Ifridli kamang zilati abik. Anggap aku ini adalah kedudukan pengganti bapakmu. Ayu syai'in tahtajuna ilaih wa ana musaidu. Insyaallah. Segala kebutuhan kalian saya yang mencukupinya. Ini bukan basa-basi karena seperti orang Sunda, Pak Soleh ya. Orang Sunda ya, Pak Soleh monggo, ayo masuk mampir makan dulu. Padahal di rumah nggak ada makanan. Nah, itu pas beneran masuk mampir, nggak ada makanan, repot juga kan itu. Itu nggak seperti gitu, bukan basa-basi. Orang Arab nggak begitu. Orang Arab itu faham dengan tauhid, faham dengan kejujuran. Saya tes lagi, hadiah lagi dari panitia. Nama Allah yang maha jujur. Panitia diam ya. Panitia diam ya. Nama Allah yang maha jujur, angkat tangan. Ibu-ibu ada? Bangunkan yang tidur ibu-ibu. Nama Allah yang maha jujur, siapa yang bisa jawab? As-Siddiq. Salah. As-Sidqu itu sifatnya ya. As-Sidqu itu sifatnya, tapi nama Allahnya bukan As-Sidqu ya. Penting kan? Tapi nggak apa-apa, dapat bonus ya, hadiah insyaallah. Nama Allah Al-Haq. Al-Haq itu apa? Maha benar ya. Ya sifatnya ini, sifatnya, Masya Allah. Salam buat Fikri ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Masya Allah. Ya. As-Sidqu itu sifat kejujuran, tapi nama Allahnya Al-Haq. Al-Haq itu apa? Maha benar. Orang yang suka kebenaran tidak mungkin suka bohong. Pasti jujur. Nah, ini kan ketuk pintu hati antum. Makanya lihat di dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau antum selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang ada di dalam hati antum. Makanya di hadis yang lain disebutkan ketika seorang sahabat masuk Islam terus berjihad. Setelah berjihad dia masih hidup, dipanggil sama Rasulullah SAW, dibagikan ghanimah. Lalu apa kata jawaban orang Baduy yang masuk Islam ikut jihad itu? Laisa lihada ujahid fi sabilillah. Bukan untuk ini aku berjihad di jalan Allah. Di riwayat yang lain, bukan untuk ini aku masuk Islam. Walakin lihada. Dia mengisarahkan dengan tangannya agar tombak atau panah masuk ke lehernya, menembus lehernya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Intas dukillaha yasduka. Jika engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengabulkannya. Maka tata hati antum mulai sekarang. Ujian seberat apapun antum hadapi. Antum tinggal di Jamil Rahman ataupun di luar Jamil Rahman, antum dapat ujian. Antum tinggal di jalan dakwah dengan antum keluar tidak mau berjibaku berjihad di jalan dakwah, antum tetap akan kena ujian. Maka apa, ingat pelajaran yang kemarin? Sebesar-besarnya ujian adalah ujian tergelincir dari din, agama. Maka nggak apa-apa. Diuji utang banyak, nggak masalah. Diuji istri cuma satu, nggak masalah. Maksudnya udah satu, rewel, cerewet, malah antum yang di KDRT sama istri antum ya. Itu ndak apa-apa, kecil ya. Entas dukillah yasduka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur. Minimal antum mendapatkan manisnya iman. Ya Allah. Ya.
Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim begitu sayang kepada antum. Sudah antum dikasih manisnya iman, antum pun dikasih rumah, dikasih uang, dikasih motor, dikasih mobil. Bahkan tidak jarang ada yang dikasih istri lebih ya. Ke situ lagi Ustaz. Ya kalau orang-orang sini begitu ya, begitu Masya Allah. Rizki maksudnya ingat banyak bersyukur ya. Untuk ummahat enggak apa-apa dicerai sama suami. Yang penting itu apa? Yang penting antum tidak bercerai dengan Allah ya ummahat. Tapi menangislah antunna yang ummahat ketika antunna bercerai dengan suami antunna lah penyebabnya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ada orang yang tinggal di pesantren sampai terkenal. Terkenal apa? Keburukannya. Nauzubillahi min dzalik. Terkenal kebaikannya, alhamdulillah. Ya. Tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkenal keburukan, hati-hati. Sudah kesana kemari ya gitu, suka mengeluh, di dalam rumah suka bertengkar, setelah lama akhirnya bercerai, anaknya nggak diurus dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini masih ingatkah dengan hadis orang yang sering meminta cerai? Orang yang sering meminta cerai, lam tarih raihatal jannah. Mencium bau surganya saja tidak bisa. Itu mafhum mukhalafahnya apa? Apalagi masuk gitu loh. Nyium surganya saja tidak bisa, apalagi masuk surga. Ya. Makanya saya menyemangati, enggak apa-apa antum bercerai dengan suami asal bukan antunna yang menjadi penyebabnya. Kenapa enggak apa-apa antum bercerai dengan istri asal bukan antum penyebabnya? Karena dalam dua muamalah pasti ima terdolimi, ima mendolimi. Maka ingat pelajaran yang daurah yang kemarin yang pertama, ya toh? Ingat ya bahwasanya kedoliman itu ya taraqqabu ala nasrillah. Ciri kedoliman yang paling ujung itu adalah pertanda pertolongan Allah. Maka sabarlah antunna ridho dengan takdirnya, ujian apapun yang menimpa antunna itu pasti an-nasir akan menolong antum. Ini cirinya. Oleh karena itu ya, kebanyakan manusia kenapa gagal? Kasusnya begini. Ibarat antum itu sedang berlomba lari maraton. Kenapa antum gagal? Karena antum tidak melihat garis finishnya. Karena perlombaan dalam pahala itu tidak terlihatan garis finishnya. Ada orang yang sebenarnya dia akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Sebulan kemudian. Ada yang orang yang akan datang pertolongan Allah itu seminggu kemudian. Ada orang yang akan datang pertolongan Allah alias sampai garis finishnya itu 1 hari kemudian. Tapi karena antum tidak qawi, Allah al-qawi, matin, artinya kuat dan kokoh. Antum gak sobur karena Allah as-sobur yang maha penyabar. Dan antum gak ridho dengan sifatnya mardotillah. Maka antum berhenti padahal garis finish yang goib itu tinggal hari itu. Masya Allah. Makanya ada donatur ya yang mau sampai ngasih uang ke rumah antum karena rumah Black Game mepet-mepet kayak gini ya. Pas denger di dalam si perempuan tersebut sedang mencaci maki apa tentang keadaan nasibnya, itu donatur kedengaran suaranya nggak jadi. Ini yang seperti ini nggak layak ditolong, baliklah lagi. Antum bisa paham nggak? Ada empati yang seperti ini, bisa nyambung, bisa nyampe. Itu dia. Ilmu tauhid itu membongkar yang goib supaya antum paham gitu loh. Oh, berarti begitu ya. Iya. Cara pertolongan Allah itu ajaib. Hanya dengan satu dosa kita yang kita tidak terasa. Tapi kalau cara Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikannya kepada hal tersebut, antum bisa paham. Maka lihat dalam sebuah hadis ya, ketika antum beramal
Yang dicari itu ridho Allah atau ridho manusia? Ridho Allah, jelas kan? Makanya diabadikan dalam sebuah hadis, manil tamasa ridallah bisa khotin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridho kepada dia, wa ardon nasa alaihi, dan Allah akan membuat manusia ridho. Nah, keriduannya ini ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang bahkan 10 tahun, 20 tahun. Sabar nggak tuh menunggunya? Nah gitu. Makanya biar nggak berat, pahami ilmu tauhid ini, pahami keajaiban sifat dan perbuatannya. Baik. Ini yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah kata Ibnu Qayyim dan Imam Harawi Al-Ansari adalah alla yash'ura, tidak merasakan ya al-fawaid, faedah, maksudnya jasa di sini ya. Al-khaira min nafsika, bahwasanya semua kebaikan itu berasal dari dirimu. Nah ini Masya Allah ya. Bagi para orang kaya, donatur, nggak boleh ada rasa perasaan berjasa. Bagi yang mudah beramal soleh, nggak boleh merasa itu karena amal solehnya sendiri. Nah ini keagungan tauhid yang paling tinggi, luar biasa. Sehingga rahasianya salafus soleh selalu mendapat kebaikan dalam amal dunianya. Maksudnya dimudahkan, dikayakan, dimudahkan selesai masalahnya dan lain sebagainya. Itu ternyata apa? Ternyata dia tidak merasa berjasa. Ini Mas Haris. Poin yang kelima. Jangan pernah merasa berjasa dengan amal dohir. Misalkan kaya jadi donatur. Dan jangan pernah merasa berjasa dengan amal batin, misalkan amalan soleh kita sehari-hari yang tidak ada kaitannya dengan wasilah dunia. Nah, ini puncaknya rahasia orang yang bertauhid, empatinya ternyata luar biasa seperti itu. Makanya aneh dia dikayakan dan dikayakan, dimudahkan dan dimudahkan, ya seperti gitu. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengambil 2 resep, ya. 2 resep ketika seseorang bisa mudah beramal soleh dan juga dimudahkan pertolongannya dalam urusan dunianya. Apa? Kemarin sudah disinggung, kalau tidak salah di sini, ya. Kalau nggak salah di tempat yang lain. Resepnya adalah isti'lamu ma ja'a minallah. Menganggap agung semua yang datang dari Allah. Wa istisgharu kullama aja'a min nafsik, dan merendahkan semua yang datang dari ego nafsumu. Masya Allah ya. Itu dia resepnya itu. Makanya orang yang sadar dengan ini, ada yang 7 hari, ada yang 7 minggu, ada yang 7 bulan, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Makanya pertolongan Allah kenapa lambat ini? Sadar nggak dengan konsep tauhid ini gitu loh, untuk mengotak-ngatik hatinya itu. Makanya banyak pepatah mengatakan, aduh nyesel saya, kenapa nggak dari dulu, kan gitu kan. Nah nyeselnya itu ada yang 30 tahun ya kan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau para ulama cepat, ada masalah sekarang langsung tobat, langsung datang pertolongan. Ada masalah sekarang langsung tobat, langsung cepat dapat pertolongan. Begitu seterusnya. Makanya kita utang, mohon maaf ya, utang misalkan 4 juta. Itu 4 juta dari 4 tahun yang lalu nggak lunas-lunas. Bahkan orang yang nagih sudah capek, sudah pergi. Tapi para ulama baru hutang 40 juta aja langsung nelpon donatur, tolong diselesaikan, selesai langsung. Besoknya udah ganti masalah baru, tolong diselesaikan, ini caranya begini, selesai. Besok lusa ada masalah lagi, tolong diselesaikan, ini caranya begini, selesai. Nah, itu dia. Bedanya di mana? Berarti di empati
tauhidnya. Semakin mengagungkan antum dengan empati tauhid, maka semakin besar pula ya. Oleh karena itu contoh ya. Antum tahu saya bin Bas? Kalau saya bilang, wah permasalahan ini kan hadirnya di zaman para sahabat. Sahabat memang tauhidnya luar biasa. Sekarang ulama mutaakhir aja. Syekh bin Bas ya, saya kasih contoh. Syekh bin Bas terkenal orang yang tidak pernah makan siang sendirian. Semua murid dan jamaahnya selalu diundang untuk makan siang bersama beliau. Sampai beliau wafat dunia ya, dari dunia ini berhutang karena ngebiayain para tholabul ilminya, termasuk kebiasaan menjamu makan siang para tholibnya ya. Sampai suatu waktu ketika beliau sakit, istrinya tidak memasakkan, maka beliau kecewa. Kenapa? Walaupun saya sakit tetap masakan, katanya gitu, untuk para tholabatul ilmi ya gitu. Tapi sehari setelah beliau wafat, beliau di jumlah hutangnya berapa, Allah kirimkan donatur langsung melunasinya. Itu kemuliaan tauhid yang ada di dalam empati tauhidnya. Terlalu jauh Ustaz ya, terlalu jauh. Baik, saya kasih contoh saja. Guru saya namanya Syekh Abdurrahman Al-Aqobah. Syekh Abdurrahman Al-Aqobah itu adalah muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya. Kawannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ini orang, Masya Allah, ini Syekh luar biasa. Saya nggak cerita dari yang lain, tapi saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ada seorang muridnya masih muda. Dia selain muridnya, dia juga terkenal sebagai tobib. Tapi tobib apa kalau kita tuh tukang pijat itu apa? Nah itu, terapis istilahnya sekarang itu saya dilupakan oleh Allah. Terapis ya, terapis alat pengobatan timur ya. Itu ketika terapis ya, beliau nerapi bapaknya. Jadi beliau bawa terapinya itu sekaligus muridnya, tolong pijetin, kasih herbal, pokoknya kasih terapi ala Timur Tengah ya. Udah gitu nerapi bapaknya dari hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 ya, 11. Jam 11 bapaknya sudah nggak kuat, katanya sudah berhenti capek ya, udah gitu dia mandi, setelah mandi sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dia meninggal dunia. Dunia. Itu si muridnya itu diantarkan sama beliau ya ke masjid lebih dahulu, disembunyikan dari keluarganya biar tidak disalahkan. Karena dia terapis baru, masih muda. Saya melihat dengan kepala sendiri dan mendengar dengan telinga saya sendiri. Itu dimuliakan sama beliau, Masya Allah ta'ala. Dan beliau sama sekali tidak membahas tentang jasanya itu. Disembunyikan dari keluarganya ke masjid. Setelah itu besoknya apa Mas Haris? Besoknya seperti seakan-akan gak terjadi apa-apa. Besoknya tetap taklim, besoknya ada tetangga saya butuh terapis lagi, pijat lagi. Dia tahu bahwasanya sang murid terapisnya itu sudah mengambil pelajaran yang berharga. Bagaimana menyikapi orang yang sudah tua, kalau terapi jangan kelamaan, kesalahannya apa, sama sekali nggak dibahas. Dan beliau tidak membahas tentang jasanya beliau ketika menyembunyikan si muridnya tersebut. Ketika muridnya tersebut nangis minta maaf kepada saya, kata saya itu, ya akhi, tidak boleh seorang hamba itu merasa berjasa kepada atas amal solehnya. Semua yang sudah engkau lakukan engkau bisa ambil hikmahnya, tidak masalah. Sedangkan ajal yang menimpa kepada bapakku itu adalah sudah takdirnya. Saya justru bersyukur beliau meninggal, saya berbakti kepadanya, saya mendatangkan tukang pijat seperti antum, saya bisa berbakti mengurus dia. Karena jaraknya jauh dari Aqobah ke Aman itu jauh. Sampai
bukan 5 jam, 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan. Dia malah bersyukur dengan sesyukur-syukurnya, tidak merasa berjasa sedikit pun dan tidak pernah mengungkit-ungkit tentang jasanya. Nah, semoga yang sedikit ini 5 poin ini sangat membekas di hati antum dan kemudian antum bisa mengamalkan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi, tinggalkan iri dengki dendam kesumat. Yang kedua, lupakan kesalahan ketergelinciran orang. Yang ketiga, lupakan kedoliman orang. Yang keempat, kalau bisa muliakan musuh orang yang mendolimi antum. Dan yang kelima, puncaknya jangan pernah merasa berjasa, karena semua itu adalah hakikatnya jasa dari Allah ya, yang telah merealisasikan keajaiban sifat dan perbuatannya. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan taufik untuk kita bisa mengamalkannya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.